Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-188. Kali ini terambil dari Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca sekaligus memperhatikan pembacaan nas firman Tuhan. Sekali lagi dari Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan pengajaran dan pendalaman Alkitab di kesempatan malam hari ini, mari saya mau terlebih dahulu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau melayakan kami untuk mendekat, bersama-sama duduk diam dan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau berbicara bagi setiap kami, mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami baca di kesempatan kali ini Tuhan. Urapi hati dan telinga rohani kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kali ini merupakan kelanjutan dari pembacaan kita yang sebelumnya mengenai pohon ara yang tidak berbuah ya, pohon ara yang dikutuk. Jadi perikop sebelumnya dan perikop setelahnya, ya setelah dari pembacaan kita kali ini bertautan satu dengan yang lain. Seringkali disebut dengan istilah makan sandwich ya. Jadi penulis Injil Markus memang memiliki gaya penulisan yang seperti ini. Dia mengaitkan mengenai pohon ara yang memiliki banyak daun tapi tidak berbuah. Kemudian Yesus mengutuk pohon itu dan kemudian muncullah pembahasan mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Saudara ya. Jadi mulai dari pertanyaan, mengapa Yesus marah? Markus 11 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengusir orang-orang yang berjual beli, membalikkan meja penukar uang, membalikkan bangku penjual merpati, dan melarang orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, saudaraku. Ini jelas adalah tindakan yang sangat keras. Tetapi kita perlu berhati-hati.
Yesus di sini bukan sedang mengatakan bahwa perkara jual beli adalah dosa ya. Jadi masalah yang ada di sini tuh jauh lebih besar saudaraku daripada sekedar tidak boleh ada pedagang di gereja. Ini bahasa kita ya, seringkali memang ayat firman Tuhannya diartikan seperti itu. Kalau begitu, seandainya kita berpikir seperti itu, kita akan kehilangan inti dari perikop ini. Ya, apakah betul Yesus tidak suka ada pedagang di dalam bait Allah? Tidak suka ada hal-hal yang bersifat transaksional di dalam bait Allah? Mari kita perhatikan bahwa memang bagi orang Yahudi abad pertama, bait Allah adalah pusat kehidupan keagamaan Israel ya. Ini adalah tempat yang berkaitan dengan, kalau kita baca ayat-ayat Alkitab ya, lambang kehadiran Allah. Dan Tuhan memang berjanji kepada Salomo bahwa rumah ini Tuhan berkenan untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya, hadiratnya turun dan menyatakan kemuliaannya. Kemudian tidak hanya itu, bait Allah juga identik dengan doa, ya, identik dengan korban, pengampunan, perayaan keagamaan, dan juga hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya, saudaraku ya. Jadi ketika Yesus masuk ke bait Allah dan melakukan tindakan tersebut, ini bukan sekedar Yesus tidak suka suasana pasar. Karena mereka menjadikan bait Allah itu seperti memang marketplace, seperti pasar tempat orang berdagang. Di sini ada makna profetik dari sikap atau tindakan Yesus. Ia sedang mengatakan kepada para pendengarnya yang melihat kemarahannya, bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan cara kalian memperlakukan rumah Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, di situ ada meja penukar uang, kemudian ada yang namanya tempat berjual beli ternak ya. Pertanyaannya sekarang, dalam kehidupan Yahudi waktu itu, mengapa ada meja penukar uang di dalam bait Allah? Mengapa ada orang yang berjual kambing domba dan burung merpati? Nah, saudaraku, dalam kehidupan Yahudi waktu itu terdapat berbagai kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan ibadah ya. Penjelasannya itu sebenarnya itu tidak salah. Baik meja penukar uang maupun tempat para pedagang berjual beli di situ tuh sebenarnya tidak salah sih sebenarnya, kalau dari sisi, kalau kita melihat kepentingannya tuh tidak salah. Misalnya ya, ini memang juga ada di dalam perintah Tuhan mengenai ketika ada peziarah. Artinya peziarah itu adalah orang-orang yang datang dari jauh. Mereka sangat tidak memungkinkan dalam perjalanannya membawa ternak yang banyak itu ya dalam perjalanannya. Kadang-kadang merepotkan saudaraku ya. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan itu juga berisiko. Mungkin ada ternaknya yang tidak terurus lalu kabur, lalu ada yang mati. Jadi keberadaan dari meja penukar uang dan juga penjual hewan ini sah-sah saja sebenarnya pada waktu itu ya. Jadi kalau orang yang perginya jauh, mereka kemudian menukarkan uang, dan meja penukar uang itu memang sebagai money changer ya. Untuk menukarkan mata uang asing dengan mata uang yang Alkitab katakan di situ ada praktek yang namanya membayar pajak untuk bait suci atau bait Allah ya. Jadi mata uang yang dipakai itu ya mata uang yang disetujui oleh pengelola bait Allah, seperti itulah intinya. Jadi tidak bisa pakai mata uang asing, makanya ada meja penukar uang. Sementara yang menjual ternak itu adalah untuk para musafir atau orang-orang yang datang dari luar, ya, yang wilayahnya jauh. Mereka datang
ke bait suci, jadi mereka menukarkan dengan ternak itu tadi untuk dipersembahkan di bait Allah. Nah, masalahnya di sini keberadaan penukar uang dan penjual hewan itu memang tidak otomatis praktek dosa ya. Karena memang ada fungsinya. Fungsi yang bersifat praktis. Masalah di sini muncul ketika aktivitas yang seharusnya melayani ibadah justru berubah menjadi aktivitas yang menguasai ibadah. Jadi teks Markus memang tidak mengatakan semua pedagang di bait Allah itu pasti penipu atau mencari keuntungan. Yang Yesus kritik itu adalah sistem dan penyalahgunaan dari fungsi bait Allah. Pada akhirnya juga nanti akan menjadi satu teguran juga bagi kita ya. Ingatlah bahwa kalau hari ini tidak ada lagi bait Allah dan kita juga adalah umat perjanjian baru, tidak lagi ibadah kita tuh bersifat sakramental di dalam bait Allah, atau mungkin kalau kita sekarang mengartikan di dalam gereja, walaupun gereja itu sangat jauh dari kata dari bait Allah Israel ya. Tapi mari gereja Tuhan ya, jangan sampai ada praktek di mana kita lebih mengutamakan seperti para imam-imam waktu itu. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang seperti transaksional dan juga kegiatan-kegiatan seperti pasar yang ada di situ, dan mereka lupa akan fungsi utama dari bait Allah itu adalah sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Itu Markus 11 ayat 17 berkata, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan di sini Yesus sedang mengutip Yesaya 56 ayat 7 ya. Perhatikan kata segala bangsa. Ini sangat penting saudaraku. Dalam rancangan Allah, bait Allah itu bukan hanya tempat orang Yahudi loh. Bukan hanya buat mereka untuk datang kepada Allah. Ada visi ilahi bahwa bangsa-bangsa juga akan mencari Allah. Dan disinilah kritik Yesus menjadi semakin tajam. Secara historis, kompleks bait Allah itu sangat luas saudaraku dan memiliki berbagai bagian atau area. Salah satunya dikenal sebagai Court of Gentiles atau halaman bangsa-bangsa. Ini merupakan area yang digunakan oleh orang-orang Goyim atau non-Yahudi yang datang untuk beribadah kepada Allah Israel. Ya. Sekarang bayangkan tempat yang seharusnya ini ya menjadi ruang doa bagi bangsa-bangsa, malah menjadi tempat aktivitas perdagangan. Ini justru akan membuat perkataan Yesus menjadi lebih dalam. Bukan hanya kalian berdagang, tetapi kalian telah mengambil ruang yang seharusnya menjadi tempat manusia mencari Allah. Ya. Lalu apa makna kamu telah menjadikannya sarang penyamun? Ini kutipan yang sangat menarik saudaraku. Yesus sedang mengutip Yeremia 7 ayat 11, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dan kalau kita membaca Yeremia 7, kita menemukan sesuatu yang sangat penting. Yeremia sedang menegur orang-orang yang merasa ini bait Allah, jadi kita aman. Mereka melakukan kejahatan. Ini kisah dalam Yeremia ya, teguran dari Yeremia kepada orang-orang pada masa itu. Mereka melakukan kejahatan, kemudian mereka datang ke bait Allah dan merasa semuanya baik-baik saja. Dengan kata lain, mereka menggunakan bait Allah sebagai tempat berlindung setelah menjalani atau melakukan kehidupan yang tidak benar. Sarang penyamun bukan sekedar tempat orang mencuri. Sarang penyamun adalah ketika orang merasa aman setelah melakukan kejahatan tapi tidak bertobat. Jadi pesan Yesus, jangan gunakan agama sebagai tempat bersembunyi dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Coba perhatikan paradoksnya. Ya, perhatikan saudara paradoksnya. Orang-orang pada masa itu mempunyai bait Allah, tetapi kehilangan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Mereka mempunyai korban persembahan dan banyak lagi korban. Tapi mereka tidak memiliki ketaatan.
Mereka punya aktivitas agama, tetapi kehilangan hati yang sungguh, hati yang benar. Mereka mempunyai tempat doa, tetapi tempat itu justru berubah menjadi tempat transaksi atau kepentingan manusia. Dan ini membuat perikop tersebut, perikop 188 ini menjadi sangat relevan bagi gereja masa kini ya. Kita tidak mempunyai bait Allah seperti Yerusalem, saudaraku ya, sebagai pusat peribadatan orang Yahudi zaman dulu. Tapi perjanjian baru, ya Yesus berkata, bongkar bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Rasul Paulus kemudian mengutip perkataan Yesus dengan berkata, sesungguhnya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Siapa saudara yang percaya bahwa tubuh saudara, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkenan tinggal dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, bagaimana keadaan bait kehidupan saudara? Apakah hati saya, ini saudara tanya kepada diri saudara masing-masing ya, apakah hati saya menjadi tempat doa? Apakah hati saya menjadi tempat kebenaran, kasih, pengampunan? Apakah hati saya menjadi tempat kekudusan? Atau malah hati kita, tubuh kita, hidup kita ini justru menjadi tempat keserakahan, kepahitan, kebencian, kemunafikan, kesombongan? Kita bisa aja rajin ke gereja, tetapi hati kita tetap jauh dari Tuhan. Ini yang Yesus mau bongkar dari kehidupan saya dan saudara. Ya. Mari, apa hubungannya dengan pohon ara tadi? Ya. Dalam perikop sebelumnya kita membahas mengenai Yesus mengutuk pohon ara. Karena pohon ara ini tampak menjanjikan dari luar, dedaunannya rimbun, dan kalau dalam konteksnya orang Yahudi, kalau dedaunan rimbun itu menggambarkan bahwa pohon ara ini kemungkinan sedang menumbuhkan buah ara yang masih muda. Walaupun belum matang tapi bisa dimakan. Tapi ketika Yesus menemui pohon ara itu ternyata tidak ada buahnya sama sekali. Sehingga akhirnya Yesus mengutuk dan berkata, biarlah orang tidak akan memakan buahmu selama-lamanya. Baru masuk cerita ini. Jadi hal yang sama Yesus sedang menunjukkan kepada setiap pendengarnya. Sebagaimana Yesus melihat pohon ara yang penuh daun tapi tidak mempunyai buah. Demikian juga kehidupan keagamaan orang Yahudi pada masa itu. Terlihat banyak aktivitas agama, tetapi minim kehidupan yang dikehendaki Allah. Tidak terlihat sama sekali. Dengan demikian, cerita pohon ara tak berbuah dengan Yesus menyucikan bait Allah itu ada saling menerangi, saudaraku ya. Mari saudaraku, saudara bisa membayangkan sebuah pohon. Dari jauh indah, banyak daun, tapi ketika diperiksa tidak ada buah. Demikian pula kehidupan rohani saya dan saudara. Kita bisa terlihat rajin ibadah, rajin pelayanan, hafal banyak ayat, aktif di gereja, pandai berdoa, memakai atribut Kristen, berbicara tentang Tuhan, dan itu semua saya, saudaraku. Saya ingat saya melakukan semua itu. Tapi bagaimana kehidupan saudara? Saya pada waktu itu, ternyata saya tetap punya banyak dosa favorit. Dan saya menikmati dosa itu. Saya tidak meninggalkan dosa itu, saudaraku. Ini yang sedang Tuhan bicarakan. Ya, Tuhan mau membongkar itu dari hati kita. Jangan engkau merasa aman, jangan engkau merasa tenang dengan begitu banyak pesona pelayananmu di gereja. Tapi kalau hatimu tidak berbuah buah-buah kebenaran, Tuhan akan marah dan membongkar bait Allah itu. Apakah kehidupan kita menghasilkan buah? Apa itu buahnya? Kasih, kejujuran, pengampunan, keadilan, belas kasihan, kekudusan, pertobatan. Kalau tidak, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, jangan-jangan aku hanya memiliki banyak daun, tapi gak ada buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus menyucikan bait Allah, tetapi jangan sampai saudara menangkap seolah-olah Yesus membenci institusi agama. Tidak ya. Yesus justru sedang mengembalikan bait Allah kepada tujuannya yang semula. Apa itu? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Yesus tidak berkata, oh tidak perlu lagi bait Allah. Tapi ia merindukan kembalikan bait Allah kepada tujuan Allah. Ini prinsip yang sangat penting. Ya. Dan ini adalah pesan juga yang punya korelasi kuat dalam kehidupan gereja masa kini. Ada bahaya ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu berubah menjadi transaksi ya. Jadi Tuhan juga mengingatkan kita melalui dia menyucikan bait Allah ya, bahwa ibadah itu bukan transaksi, saudaraku. Ya, contoh cerita pembacaan kita tadi memang ada transaksi di dalam peribadatan. Ada meja penukar uang, ada penjual ternak lain sebagainya. Sekali lagi, yang utama itu ibadah itu bukan transaksi. Saya memberi, Tuhan harus memberi kembali. Saya beribadah supaya diberkati. Saya memberikan persembahan, supaya bisnis saya lancar. Saya datang kepada Tuhan karena saya membutuhkan sesuatu. Yesus mengingatkan kita, saudaraku, murnikan motivasimu. Rumah Allah adalah rumah doa, bukan rumah transaksi. Ya, Tuhan bukan mesin vending. Masukkan persembahan, keluar berkat. Sesungguhnya ini bukan hubungan antara anak dan bapa. Markus 11 ayat 18 berkata, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar hal itu, lalu mereka berusaha untuk membinasakan dia. Mengapa? Karena tindakan Yesus bukan tindakan kecil, saudaraku. Yesus sedang menantang sistem keagamaan yang memiliki kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Dan Markus mengatakan mereka takut kepadanya. Karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajaran dan mujizatnya. Jadi di sini setelah pembacaan ini ya, setelah cerita ini, konflik Yesus dengan para pemimpin agama itu semakin tajam. Saya bisa aja berpikir negatif ya kan, tentu karena bait Allah pada waktu itu dikelola oleh para pemimpin agama dan para imam, tentu mereka bisa jadi memberlakukan pajak dan juga ada yang namanya setoran-setoran, baik itu dari meja penukar uang maupun dari para pedagang. Dan pada akhirnya kita bicara masalah keuntungan juga ya. Yesus mengutip Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11 ya, mengenai rumah doa bagi segala bangsa dan sarang penyamun tadi. Ia sedang menggunakan suara para nabi untuk menyampaikan teguran dan peringatan penghakiman. Jadi apa rema bagi gereja zaman sekarang? Mulailah dengan beberapa pertanyaan ini. Apakah saya datang kepada Tuhan untuk Tuhan atau hanya untuk berkat Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apakah ibadah saya mengubah karakter saya? Pertanyaan yang ketiga, apakah orang di sekitar saya merasakan kasih Kristus melalui kehidupan saya? Yang keempat, apakah gereja menjadi tempat manusia mencari Tuhan atau justru tempat kepentingan manusia? Dan yang terakhir, yang kelima, kalau Yesus masuk ke dalam kehidupan saya hari ini, apa yang akan dia temukan? Pertanyaan ini menurut saya cukup saudara renungkan dan menjadi satu perenungan pribadi dan doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di kesempatan kali ini kami sudah merenungkan firman-Mu yang banyak kali mungkin menegur sikap hati kami dan kecenderungan hati kami yang jahat, Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami.
Ampuni apabila kami seringkali datang kepadamu, datang ke gereja, beribadah hanya untuk mencari keuntungan Tuhan. Tetapi tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh mendalami, tidak sungguh-sungguh mencari apa maksud dan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya ibadah yang sejati ialah pembaharuan budi dan kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong Tuhan supaya kami boleh bertobat dan meninggalkan pola pikir kami, cara peribadatan kami yang keliru di hadapan-Mu. Biarlah kami menambah-nambahkan tidak hanya ketekunan, tetapi juga buah-buah kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami. Tidak hanya kerajinan di gereja, dalam pelayanan, tetapi juga karakter yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tolong mampukan kami untuk hidup dan melakukannya dalam keseharian kami Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.